Ibu, kita mulai. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada yang terhormat narasumber, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersua kembali dan bertatap muka. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendy Hermawan. Saat ini saya diamanahi sebagai manajer operasional. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bertemu dengan saya, ada hal yang hendak disampaikan, langsung saja pun nanti saya akan mengaturnya, insya Allah. Pengalaman mungkin dari kemasjidan, mungkin di Pusda ini saya sempat 8 tahun itu di bidang perpustakaan. Nah, jadi kalau ibu bapak nanti ada kesempatan, ada beberapa waktu pengajian Bu ya, dari mulai hari Selasa sampai ke Jumat, bahkan nanti 2 minggu sekali ke Pusdai. Sudi kiranya berkunjung ke perpustakaan Bu, nanti kurang lebih apa yang akan kita bahas, nah adalah yang akan berkaitan dengan perpustakaan atau bab literasi masalahnya itu. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan mencoba kembali mengkaji tadi disampaikan di awal oleh Ustadz Ahsanuddin tentang peristiwa yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, kalau di sini mungkin semuanya sudah pernah muda ya, betul. Nah, kalau saya belum sempat tua, betul. Nah, kalau dalam Quran itu dikatakan ataupun disebut fitnatun, atau diistilahkan sebagai kata hijau, gitu ya. Hijau di sini seperti hijaunya klorofil Bu ya. Klorofil, hijau zat, hijau daun ya gitu. Nah itu terus berkembang gitu. Karena disitulah Allah mensunahkan kepada klorofil itu untuk menjadi dapurnya alam semesta gitu. Di daun-daun yang hijau itu ada proses fotosintesis gitu. Nah, di mana zat-zat atau kandungan zat hara dari tanah itu kemudian diproses oleh zat hijau daun. Maka Allah menisbatkan pemuda itu sebagai hijau gitu. Jadi jangan saya sudah usianya sekian, enggak, tapi jiwanya adalah jiwa hijau. Maka setiap manusia yang memiliki zat tersebut maka disebut pemuda. Maka akan disebut oleh Allah pun dengan istilah produktif Bu ya, masih berproduktif sampai sekarang. Judul yang akan saya sampaikan saat ini adalah mencoba melihat kembali hikmah Sumpah Pemuda bagi lifetime learner gitu. Nah, ini yang terakhir yang agak menarik, lifetime learner. Jadi pembelajar sepanjang masa. Atau dalam hadis katakan mencari ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, inilah karakteristik orang beriman. Baik, insyaallah ini bertepatan dengan tanggal 27 Oktober. Kalau kita lihat sejarahnya, kembali melihat sejarahnya, bahwa 27 Oktober ini adalah dimulainya kongres kedua Sumpah Pemuda, sehingga dilahirkannya ada 3 hal yang menjadi utama. Masih ada yang mengingatnya? Ada yang mencoba? Sumpah Pemuda isinya apa? 3.
Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darahnya itu tanah air Indonesia. Iya. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah. Nah, itu kira-kiranya itu. Nah, itu adalah 3 hal yang krusial. Di kongres yang kedua ini ada yang menariknya. Berbeda dengan kongres yang pertama. Kongres yang pertama itu dilaksanakan 2 tahun sebelumnya, Bu. Jadi tahun 1926. Nah, ketika itu di kongres pertama sudah bermunculan kelompok-kelompok ataupun grup pelajar yang namanya seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Borneo, Jong Islamic Bond. Ada lagi? Nah, dan banyak hal lagi ya, yang Jong-Jong seperti itu. Mereka sudah berkumpul karena di tahun itu situasinya pendidikan mulai dibuka, gitu, mulai dibukakan. Nah, nanti kita akan lihat kembali kenapa jadi keran itu dibuka, gitu. Karena VOC itu sudah selesai masa baktinya. Dulu Indonesia itu dijajah abad keberapa, Bu, Pak? Abad ke-16 atau tepatnya 1511 tahun ya, gitu. Jadi 1511 itu dimulainya penjajahan oleh Portugis. Kemana? Ke Maluku ya, ke Maluku. Kemudian berlanjut oleh VOC sampai tahun 1920-an. Kemudian diambil alih oleh Belanda, pemerintahan Belanda, Ratu Helmina. Nah, dalam rentang waktu itu prosesnya adalah kita kenal dengan divide et impera. Perjuangan banyak sekali di mana-mana. Di pelosok di Indonesia banyak sekali. Di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan belahan-belahan lain pun sama seperti itu. Namun apa hasilnya? Kandas lagi. Sehebat-hebatnya Pangeran Diponegoro itu kandas lagi. Nah, kemudian ada satu hal yang sifatnya menarik di sini kita kaji, bahwa hadirnya Kongres Pemuda pertama di tahun 1926 itu mulailah benih-benih persatuan muncul. Karena mereka disatukan oleh satu nasib. Gitu. Nasibnya apa? Dijajah. Nah, ini yang menarik ya, di Kongres kedua tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober di Jakarta. Nah, apa yang menariknya? IO-nya, Pak. IO-nya siapa nih? IO-nya adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu IO-nya. Mereka kaum pelajar ini men-set bagaimana mencari satu pergerakan yang serentak, gitu ya. Bagaimana mencari satu kesatuan dalam proses mencapai kemerdekaan. Karena keinginannya sama, merdeka, gitu. Nah, dari jong-jong yang ada ini dikumpulkan semuanya. Berbeda dengan di kongres yang pertama di tahun 1926, itu hanya memunculkan rasa ingin merdekanya. Ketika di kongres yang kedua muncullah satu komitmen, gitu. Komitmen untuk mempersatukan gerakan yang ada. Nah, inilah yang menjadi hal yang mesti kita garis bawahi, bahwa ada proses literasi di dalamnya. Tidak mungkin tanpa ada satu proses literasi. Kalau diartikan proses literasi ini artinya apa, Bu? Ada yang tahu nggak literasi apa, Bu? Kita ini aja ya, ngobrol ya, gitu. Saya ngobrol. Ini literasi, kita sering ketemu banyak dengan kata literasi ya. Literasi hubungan dengan apa? Dengan buku, dengan perpustakaan, dengan ilmu, betul?
Kalau di sana Ibu pernah coba yang di sebelah sana ada kolecer, ya? Itu koleksi literasi ya. Cerdas gitu ya. Ini kolecer sebutnya, itu dari Disposibda itu ya. Itu kita coba dekatkan bagaimana masyarakat bisa mengenal atau minimal megang saja gitu ya. Ini teh buku, ini mesti sumber ilmu ya gitu. Nah, bukan itu saja ternyata, bahwa bukan memegang buku saja, tapi kita dalam proses literasi itu apa yang dilakukan adalah proses penggalian ilmu, kemudian menganalisa ilmu, kemudian apa? Mengamalkan ilmu. Kalau tadi sebetulnya proses yang 1 minggu di Pusda itu sudah proses literasi ya Pak. Nah, proses ini yang dilakukan oleh para pemuda ketika itu untuk mendapatkan satu kesamaan perjuangan, sehingga apa? Dalam jangka 20 tahun kemudian, tahun 1928 Indonesia merdeka tahun berapa Bu? 45 ya. Itu ada proses percepatan. Betul? Kalau tadi Indonesia dijajah dari awal abad 16 sampai dengan abad 19, 20 gitu ya. Itu prosesnya panjang, nggak selesai-selesai. Tapi dengan adanya kongres ini, Sumpah Pemuda ini akan menjadi percepatan proses kemerdekaan Indonesia. Terbayang nggak ke sana Bu? Bahwa proses, atau dengan kata lain, proses literasi ini dapat mempercepat proses keberhasilan. Jangka waktu dari tahun 1928 sampai 1945 itu menghasilkan jaraknya sekitar 20 tahunan ya. Ya, 17 tahun ya. Itu berbeda dengan tahun masa penjajahan yang lama. Nah, inilah esensi bahwa yang pertama hikmahnya ini adalah wujud dari literasi bangsa Indonesia terhadap ilmu yang ada, sehingga mencapai pada satu kesamaan nilai juangnya kemana gitu. Tidak memperjuangkan kelompok ataupun ras tertentu mungkin ya. Nah, tapi ini untuk satu kesatuan bangsa Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke. Nah, apakah nilai itu yang jadi pertanyaan ya sekarang? Apakah nilai itu masih tetap ada? Gitu. Nah, nanti kita akan bicara konteks kekiniannya seperti apa gitu. Nah, Ibu bawa Quran semuanya? Ada bawa Quran? Ada di HP-nya ada? Coba disiapkan dulu. Enggak ada yang mau membacakan surat An-Nisa ayat 9? Silakan. Sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sedekah. Baik. Saya ulangi, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Gitu. Kekhawatirannya apa? Meninggalkan generasi yang lemah. Apa yang ditakutkan? Mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Nanti makna kesejahteraan apa? Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar atau kaulan syadida. Nah, oke, nanti kita akan bahas satu-satu Bu ya. Saya ingatkan kembali, Ibu Bapak semua pernah membaca sirah Nabi ya, gitu. Bagaimana Nabi Muhammad ini menyampaikan, mendakwahkan Islam itu berapa tahun Bu? 23 tahun ya, 23 tahun. Itu jangka waktu yang pendek ya itu. Kalau Nabi Nuh berapa tahun Bu? 950 tahun.
Umatnya yang terbawa ataupun diajak ke kapal berapa orang, Pak? Kali atau dibagi aja 50. Nah, itu umatnya itu. Jadi 950 dibagi 50, Bu. Itu jumlah umatnya. Sedikit, Bu, ya. Gitu. Jadi 50 tahun sekali dapat satu orang pengikut, 51 orang pengikut sebagainya. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? 23 tahun. 10 tahun di Mekah, kemudian 13 tahun di Yasrib atau di Madinah. Ketika di Futuh Mekah di tahun ke-13 Hijriah, itu Rasulullah membawa 10.000 umat Islam yang berada di luar kota Mekah. Itu subuh harinya. Nah, itulah proses bagaimana literasi ini menjadi penting gitu. Apa dasarnya? Ada Quran. Itulah Quran. Membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca. Apa yang dibaca? Bukan saja teksnya saja, bukan menganalisa saja, tapi kemampuan untuk berempati dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Rasulullah berhasil untuk mencoba berliterasi itu. Bagaimana penyikapan bagi orang-orang yang terus menghalangi dakwah Rasul? Bagaimana penyikapan kepada orang yang memerangi? Bagaimana penyikapan orang yang beriman dan sebagainya? Sampai berkumpul dan menjadi satu kesatuan keimanan yang besar. Di mana pada saat itu sebelum Rasulullah mendakwahkan, kondisinya kacau. Di Ka'bah itu banyak berhala, banyak keyakinan dan agama yang lain datang ke sana mengerjakan. Dan itu pun menjadi hal yang membuat iri. Siapa irinya kepada siapa? Abraha gitu ya, Raja Abraha, Raja Sam, ingin menghancurkan Ka'bah dan memindahkan Ka'bah ke Syam. Nah, inilah menjadi pusat perhatian dari Rasulullah SAW, bagaimana membaca kondisi masyarakat ini untuk terciptanya kesejahteraan, keamanan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan para pelajar ketika itu, yang tentunya bukan saja pelajar yang biasa gitu ya, tapi tokoh-tokoh perjuangan Islam yang dimotori oleh Cokro Aminoto ketika itu berhasil membuat satu keputusan, satu kesepakatan yang tadi disampaikan oleh Pak Bapak tadi. Satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, untuk mengikat apa? Komunikasi antar pulau-pulau yang ada. Tanpa ada itu berbeda gitu. Kalau mohon maaf di sini ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Melayu, ada yang dari Dayak dan sebagainya, memakai bahasa masing-masing, itu bakal berbeda artinya gitu. Nah, jadi inilah yang menjadi satu hal percepatan proses kemerdekaan bangsa Indonesia ketika itu. Nah, yang menjadi poin bahwa ada tadi disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 9 bahwa Allah memerintahkan pada kita tidak meninggalkan generasi atau keturunan yang lemah. Lemahnya apa? Lemah alam pemikirannya, lemah apa? Imannya, lemah akhlaknya. Maka di sini menjadi ciri khas bahwa orang yang berliterasi itu akan menguat apanya? Pikirannya, akhlaknya, amalnya juga kuat. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya untuk kemajuan masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, besok kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Berarti apa esensinya? Kita sebagai orang tua pastikan orang anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, generasi yang kuat. Dengan apa tadi Allah sampaikan di ayat terakhir, sampaikan dengan kaulan syadida, dengan bahasa kebenaran. Kita buka surat Al-Kahfi ya. Maka silakan buka surat Al-Kahfi ayat 10.
Nah, ini ada contoh lagi pemuda lain ya. Pemuda lain di zaman Al-Kahfi. Ada berapa pemuda? Ada 7 pemuda ya, yang Allah tutup telinganya dan Allah lelapkan dalam jangka waktu ratusan tahun untuk apa? Untuk menunjukkan kekuasaan Allah, untuk menyelamatkan mereka dari kejaran orang kafir, menyelamatkan iman mereka. Baik, di surat Al-Kahfi ayat 10, mangga silakan Bapak, ada yang bawa Quran atau handphone, mangga disilakan, ada yang mencoba. Ibu mangga silakan. Yang lainnya boleh silakan. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dan urusan kami. Alhamdulillah. Di sini ada doa yang sering kita baca sehari-hari. Robbana atina min ladunka rahmah wa hayyi 'alana min amrina rosada. Nah, ini doa yang sering disampaikan. Kita doa, lafazkan sehari-hari. Ini doa pemuda Kahfi ketika itu, ketika berlindung di dalam gua. Nah, di sini ada yang kata menarik itu di min amrina rosada gitu ya. Nah, min amrina rosada ini adalah, ya Allah penuhilah ya segala urusan kami itu berdasarkan petunjuk yang lurus gitu. Berarti kembali lagi pada petunjuk yang hudan gitu ya. Maksudnya ke hudan. Rasulullah pakai hudan nggak? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq gitu ya. Berarti Rasulullah dibekali hudan ya dan din gitu. Nah, hudannya apa? Al-Quran. Pemuda Kahfi juga diberikan hudan gitu. Nah, hudan ini kalau dilihat dari bab literasi itu bukan hanya sekedar lebih dari informasi. Tapi informasi itu bagaimana dia dianalisa menjadi sesuatu hal yang menjadi dasar untuk amal berikutnya. Nah, itu orang yang meliterasi. Maka kita yang diberikan warisan mukjizat Quran yang ada dalam kita itu bagaimana harus dilakukan? Tidak membacanya saja ya, tapi kita mengkajinya, menganalisanya, lalu menerapkan apa yang menjadi dasar amal soleh buat kita. Nah, di sini menjadi hal keduanya, bahwa ada hal yang menjadi dasar para pemuda ini untuk bergerak. Apa dasar kemerdekaannya? Adalah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia, bagaimana? Hanya dengan rahmat Allah gitu ya. Ada di situ. Itu ada kata rahmat Allah di dalamnya itu. Bahwa di sini kemerdekaan itu tidak berdasarkan, tidak disematkan pada ikhtiar pemuda itu saja, tapi adalah karena rahmat Allah, sehingga Allah mengkaruniakan bangsa tanah air yang merdeka, sehingga kita pada saat ini berkumpul dengan sukacita, tidak ada rasa takut. Kita mengkaji Al-Quran, tidak ada rasa takut. Anak kita belajar, tidak ada rasa takut untuk bekerja, tidak ada rasa takut untuk melakukan aktivitas lainnya sebetulnya. Nah, inilah karunia Allah, karena di sini ada dasarnya gitu. Nah, apa yang dasarnya? Adalah Al-Quran. Maka hanya dengan mengharapkan rahmat Allah saja bangsa Indonesia ini merdeka, dan atas karunia Allah dijadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Tanggal berapa, Bu? 17 Agustus 1945. Nah, inilah menjadi hal yang penting. Baik Bapak Ibu sekalian,
generasi ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Mereka kuat karena kemampuan untuk mencermati kondisi saat ini dengan dasar yang kuat, dengan ilmu yang kuat. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang sifatnya, kalau bahasa asingnya itu breakthrough, sesuatu hal yang belum ada pengalamannya seperti apa, tapi tembusan gitu. Ini sesuatu yang baru gitu. Kalau pemuda zaman dulu misalnya gitu yang tadi 1926 itu bukan orang-orang pengalaman, Bu, tapi orang-orang baru gitu. Seperti saya duduk di sini adalah pengalaman baru gitu. Nah, saya coba untuk berdialog, memberikan satu hal yang sifatnya sesuatu yang baru. Apa yang baru itu? Ya, sesuatu yang belum ada, menyatukan kesatuan yang ada. Nah, seperti itu. Nah, kita akan melihat saat ini, konteks saat ini bagaimana persatuan ini menjadi hal yang sering kita diskusikan gitu ya. Kejadian-kejadian di televisi, di media massa, sampai hal yang global pun banyak sekarang gitu. Sampai menyita waktu kita untuk memikirkan gitu, lupa masak gitu, atau lupa membubuhkan garam karena kita terlibat di dalam emosional di dalamnya gitu. Nah, bagaimana kita bisa melihat atau memilah informasi yang ada tersebut sehingga itu menjadikan bab literasi yang ada. Tentunya ini harus sesuai dengan konteks ya. Kita mencermati berbagai informasi, tidak semua informasi itu menjadi panduan untuk kita beramal. Tapi kita pilah mana yang harus dijadikan panduan, mana yang harus informasi saja, sekedar kita tahu atau tidak perlu kita ketahui. Kita tidak bisa menutup mata bahwa generasi kita, anak kita, cucu kita itu disuguhkan oleh informasi global dalam sekaligus ya gitu. Saat ini dia memegang HP, kita lihat, coba kita perhatikan gitu. Misalnya kita anak kita membuka YouTube misalnya gitu. Dalam YouTube itu serta-merta muncul iklan. Iklannya banyak sekali. Ada yang iklan sesuai dengan hal yang ibu-ibu harapkan, misalnya itu hanya iklan produk saja gitu ya. Kemudian ada juga iklan produk, tapi produknya produk dewasa gitu. Nah, itu kan kita khawatirkan, tidak kita tahu. Tapi serta-merta informasi itu hadir. Oh, ternyata ada obat dia untuk apa dan apa-apa sebagainya itu. Nah, kita disuguhkan dengan informasi misalnya news breaking ya, itu ada. Langsung tiba-tiba muncul. Tapi itu tidak sesuai dengan usia anak yang melihatnya. Belum waktunya melihat itu. Belum mereka mengerti. Nah, ini menjadi hal yang concern buat kita. Dan itu proses pelemahan mulai muncul di situ. Nah, kita akan terus dihadapkan pada situasi seperti itu. Dan bagaimana penyikapannya? Kita mesti melek gitu, Bu. Kita ada pembatasan mana yang berhak untuk diketahui, mana yang belum waktunya diketahui. Gitu. Kita harus mendorong anak-anak diri kita pun sekalian itu mendorong pada hal yang dicontohkan oleh Rasul, itu berpegang pada Al-Quran, hudan. Nah, mungkin ini sebatas highlightnya saja, bahwa sebagai kesimpulan bahwa yang pertama itu Sumpah Pemuda itu mustahil dihadirkan tanpa ada bab literasi. Literasi itu adalah proses bagaimana kita mendapatkan ilmu, proses bagaimana kita bisa menyerap ilmu tersebut, proses bagaimana kita bisa menganalisanya, mengkomunikasikannya sampai kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiganya adalah bahwa ilmu tersebut atau literasi itu tidak berdasarkan pada hal yang akliyah saja, tapi ada dalil yang sifatnya
mendasarinya, yaitu Al-Quran bagi kita sekarang. Itu ada hal yang mendasarinya itu semua, sehingga jelas bahwa segala sesuatu yang nanti jadi produknya itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan karunia buat kita semua. Itu mungkin insyaallah apa yang tadi simpulkan, mudah-mudahan itu akan membentuk generasi yang kuat, generasi yang lemah. Sebagaimana kuatnya zaman zaman generasi Sumpah Pemuda, maupun lebih jauhnya lagi adalah generasi di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka itu saja dari saya, karena lebih baik kita akan banyak ditanya jawab dan kaitan dengan hal lainnya, maka silakan Pak Ustadz Hasan. Maka kalau ibu dan bapak ada yang pertanyaan dan sebagainya, maka silakan. Baik, sudah dibuka forum pertanyaan, Bu ya. Silakan ibu, bapak yang kita mau berdiskusi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya tentang Sumpah Pemuda, karena kedepannya mungkin Indonesia juga bisa maju dengan pemuda yang berakhlak baik. Insyaallah. Insya Allah. Yang saya tanyakan ini Ustadz, bagaimana nih sekarang kan mau ada pemilihan pemimpin gubernur gitu ya, bagaimana kalau seorang pemimpin itu misalkan dengan akhlaknya, akidahnya juga itu kan hati-hati ya dengan akidah itu, harus dipertanggungjawabkan kelak nanti itu. Nah ada gitu gimana ya, khawatir gitu seorang rakyat itu, masyarakat gitu memilih pemimpin yang ada mencalonkan yang akidahnya kurang bagus gitu, seperti itu Ustadz. Khawatir aja gitu, takut gimana nanti generasi kita di sini di Jawa Barat gitu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan ditanyakan Ustadz hampir sama dengan Ibu, tapi saya melihatnya dari sisi pemuda masa dulu, masa kini, dan masa yang akan datang, kaitannya dengan surat 4 ayat 9. Nampaknya kekhawatiran itu akan tembus masa yang akan datang. Bagaimana aplikasi itu menurut Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya kelas berat semua ya gitu. Karena pembahasannya memang berat gitu. Alhamdulillah. Pertama mungkin yang menjadi prinsip bahwa dalam surat As-Saff ayat 9 yang saya pahami bahwa huwallazi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida, bahwa Allah itu membekali Rasul dengan dua hal. Pertama itu dengan hudan dan adin gitu. Kalau hudan kita pahaminya sederhananya langsung ke Quran. Kemudian adin itu dengan sistemnya gitu ya, sistemnya. Bagaimana menjalankan proses tuntunan yang ada dalam hudan tersebut. Nah ini penggeraknya adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang dibimbing oleh Allah langsung melalui malaikat Jibril. Kemudian apa yang dibawa ke yang lainnya dalam bentuk itu adalah berupa lafaz ya. Lafaznya apa Bu? Kalau rukun Islam yang pertama apa? Syahadah. Syahadah itu apa Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Dari syahadah ini ada dua hal pokok gitu, yang disambungkan dengan wau di tengahnya itu ya. Nanti cek ke Ustadz Hasan, ini wawunya wau atof ya. Itu penyambung gitu. Jadi tidak sah
apabila kita hanya mempersaksikan Allah saja tanpa mempersaksikan Rasul gitu. Berarti mesti dua-duanya satu paket. Nah, ada ulama menyampaikan bahwa persaksian pertama itu diistilahkan sebagai tauhidul ibadah gitu ya. Jadi tauhidul ibadah ini adalah satu-satunya gitu ya, yang dianggap benar ibadahnya hanya kepada Allah. Jadi ma'budnya Allah, yang disembahnya Allah, hambanya siapa? Kita hanya ikut pada satu itu. Kemudian yang keduanya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah tauhid i'tiba gitu. Jadi tidak ada kita mengikuti kepada selain Nabi Muhammad. Nah, itu satu paket. Nah, mungkin kita lihat di sini kalau dijabarkan bahwa ini menjadi dasar bagaimana kita bisa menganalisa kondisi saat ini. Mungkin tadi pertanyaan Ibu siapa namanya Ibu? Bu Tati tentang bagaimana hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat misalnya gitu. Bagaimana bila kita memilih calon pemimpin yang salah gitu. Maka ada hal-hal yang dinisbatkan kepada hal tersebut. Yang tadi syahadah, bagaimana syahadahnya kalau kita bisa tanyakan, bagaimana keimanannya gitu, bagaimana akhlaknya gitu. Jadi kalau disampaikan bahwa hal yang dasarnya adalah akidah gitu ya. Hal yang kedua nampaknya adalah ubudiyahnya ya gitu. Yang kemudian dari muncul ubudiyahnya adalah akhlaknya, adalah perbuatannya. Jadi tiga hal pokok itu menjadi dasar sumber pertanyaan kita. Apakah sah kita menanyakan itu? Boleh dan sah. Silahkan saja kita tanya. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa pilihan kita itu adalah benar gitu. Namun kita bila melihat itu tidak bisa langsung, karena kita tidak sehari-hari berinteraksi dengan calon tersebut ya Bu ya. Gitu. Kalau dengan bapak kita atau suami kita seringnya berinteraksi ya Bu ya, tahu itu si bapak tuh kayak gitu. Nah, kalau membenahi gampang, sudah tahu caranya seperti itu. Kalau orang yang belum kita tahu harus kita tanyakan kepada siapa atau tanyakannya itu. Nah, mesti ada sesi berikutnya saat ini bagaimana kita mengedukasi masyarakat terhadap melek politik gitu ya, literasi terhadap politik gitu. Nanti pembahasannya harus sehingga apa? Sehingga jelas nanti caranya seperti apa. Ini kanal informasinya dari mana ini sumbernya? Apakah dari misalnya kalau Ibu percaya ke detik.com, oh itu saya percaya ke detik.com. Ada kita percaya pada ROL misalnya Republika Online misalnya gitu. Ada kita percaya pada siapa namanya gitu ya. Nah itu silakan, itu dikaji lah itu. Nah ini sumber-sumber kanalnya di sana. Namun juga saluran yang khusus resmi tentang A, B, C, D itu ada. Nah, maka dengan mendapatkan informasi itu kita melihat, kita bisa mengkaji bagaimana menganalisa profil dari calon gubernur tadi ataupun calon pemimpin tadi. Kita lihat, kalau kekhawatiran pasti ada kekhawatiran, karena kita tidak bisa mengemban ataupun memegang ubun-ubun gitu ya. Apa yang dipikirkan oleh orang tersebut kita nggak bisa. Apa yang menjadi jaminan? Apakah janji ketika dia kampanye, ataukah ketika setelah 100 hari bekerja, ataukah 5 tahun selama bekerja ke depan seperti apa? Nah ini menjadi hal yang tidak bisa kita ketahui. Dan kisahnya banyak gitu ya, kisahnya banyak. Tidak perlu ceritakan ini, Ibu lebih tahu dan lebih paham daripada saya. Namun di sini ketika ada rasa muncul kekhawatiran, maka kembalikan lagi, kita bertawakal kepada Allah SWT terhadap pilihan yang kita pilih.
gitu, karena kita sudah melakukan proses literasi tersebut. Seperti itu, Bu. Jadi kekhawatiran pasti ada, namun jangan sampai kekhawatiran itu merusak sistem yang sudah terbentuk dalam lingkup kecil ya. Itu lingkup kecil itu adalah keluarga gitu. Jangan sampai beda pilihan jadi pecah keluarganya gitu. Karena kita pun harus mengamankan lingkup kecil keluarga tersebut. Ya, Ibu Tati seperti itu, Bu Tati, sementara itu ya. Nanti kita tambahkan lagi kalau itu, mangga silakan. Kemudian kalau implementasi ya, tadi dari Pak siapa, mohon maaf Pak, Pak Kusnadi. Ini mesti dikaji di tambahannya di nanti sama Ustadz Fajrin. Nah, ini ahlinya gitu. Namun yang saya di sini referensinya untuk aplikasi ya yang kita berdasarkan ilmu yang ada itu, bahwa dalam surat tersebut Allah menyarankan bahwa janganlah kalian meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah ini tentunya dalam perspektif, kalau misalnya tadi saya disampaikan oleh Bapak, dalam pemuda zaman dulu misalnya itu seperti apa kelemahannya itu. Ini kalau kita lihat dari cerita-cerita ataupun dari beberapa referensi kesejarahan Republik Indonesia ini seperti itu. Ini ada beberapa perang-perang, misalnya ambil contoh lah gitu ya, di perang Padri. Di perang Padri ini kalau kita lihat ini ada dua kubu yang berbeda, tapi unsur ataupun kalangannya sama, orang Indonesia juga. Kalau perang Padri dari mana Pak? Sumatera Utara. Tokohnya siapa Pak? Tuanku Imam Bonjol gitu. Nah, dalam perang Padri itu bukan perang antar Belanda atau VOC. Itu ketika itu masih dengan VOC, belum dengan Belanda ya, tapi VOC itu adalah sebuah perusahaan yang diberikan mandat oleh Ratu Helmina, oleh kerajaan Belanda untuk mengeruk kekayaan yang ada di Indonesia dan dijadikan sumber kekayaan kerajaan Belanda. Nanti mereka diberikan kekuasaan untuk mengerahkan pasukan, untuk mengangkat kepala daerah gitu ya, untuk melobi masyarakat yang ada di sana melakukan kegiatan-kegiatan, sampai kegiatan yang hal lain pun bisa, seperti tadi divide et impera, memecah belah atau adu domba. Nah, itu kewenangannya sampai ke sana Pak. Sehingga apa yang terjadi dalam perang Padri itu, kita lihat bagaimana generasi yang lemah, bagaimana generasi yang kuat. Generasi yang lemah itu diusung ataupun yang Allah sampaikan itu, mereka yang tidak tahu esensi hak dari masyarakat ketika itu, bahwa haknya tidak boleh dibawa oleh VOC itu. Tapi orang-orang Indonesia ketika itu di Sumatera Utara, biasanya kaum ningratnya itu, mereka memihak pada Belanda. Nah, ini mungkin karakteristik dari generasi lemahnya semacam itu. Kemudian generasi kuatnya mungkin yang membela atas hak-hak yang telah tercabut oleh VOC tersebut. Nah, inilah gambaran bagaimana kelemahan itu bukan didasarkan pada bab materi Pak, tapi bab apa yang menjadi keyakinan seseorang itu dalam memahami, dalam mewujudkan kebenarannya gitu. Sehingga dirinya itu senantiasa dalam keadaan bersih dan selalu tobat gitu. Nah, itu dalam kalau tidak salah dalam surat Al-Baqarah 222 itu ya. Innallaha yuhibbu sesungguhnya Allah mencintai orang yang selalu bertobat dan selalu membersihkan diri. Nah, ini bab toharohnya, menjaga kesuciannya itu. Nah,
esensinya itu pun sama dengan sampai kita saat ini gitu. Bagaimana pertarungan ataupun godaan-godaan yang datang menghampiri kita, baik diri kita yang sudah usia segini gitu, kemudian anak-anak kita, kemudian cucu-cucu kita, sama porsinya akan sama. Saya pernah membaca sedikit mungkin itu bagaimana janji iblis itu kepada Allah, bahkan akan melemahkan atau akan menjerumuskan manusia ketika tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, proses pelemahan itu ada ikhtiarnya gitu. Dan saya kira ini menjadi hal yang terus berlangsung, bahwa mereka akan selalu menggoda kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan hudan, tidak sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Orang-orang yang sifatnya melupakan janji mereka di alam ruh, alastu birobikum gitu, ataupun mereka yang ketika muslim ya melupakan syahadahnya yang tadi. Nah, ini menjadi dasar sehingga pada pertanyaan tadi muatannya bakal sama Pak gitu. Apa yang digadaikan gitu? Kalau di zaman dahulu ada sesuatu yang digadaikan, yaitu adalah keimanan yang digadaikan. Nah, maka akan ada konsekuensinya. Apakah mereka kuat? Apakah siap untuk memberikan perlawanan dan sebagainya, seperti perjuangan para pemuda zaman dahulu dimulai 1928 atau tidak? Gitu. Nah, nanti akan ketemu mana yang benar, mana yang salah, bakal ketemu. Gitu. Karena apa? Itu yang membatasinya hal tersebut. Jadi saya kira nanti perlu ada pembahasan lebih lanjut tentang ini, apa yang menjadi acuan generasi yang memah itu adalah tadi, mereka akan senantiasa ditanya akan persaksiannya Pak, persaksian terhadap Allahnya. Apa yang dipersaksikan kalau di alam ruh itu tentang rububiyah gitu. Rob, alastu birobikum. Rububiyah itu artinya atau maknanya bukan pencipta saja, tapi pendidik, pengatur segala urusan, kemudian yang mematikan, yang menghidupkan. Itulah bentuk rububiyahnya gitu. Nah, ketika lahir di bumi, manusia itu akan diperkenalkan dengan berbagai macam pemahaman yang ada. Namun tetap satu dasarnya adalah fitrah. Beda dengan iblis. Ketika iblis menolak akan bersujud pada Nabi Adam, tapi rasa inginnya ada itu, cuman terhalang oleh kesombongan tadi, takabur tadi, sehingga fitrahnya adalah kesombongan itu, sehingga tidak jadi itu. Nah, ini menjadi hal yang dasar bahwa seorang manusia itu diberikan fitrah untuk kembali lagi pada nilai kebenaran. Maka tadi jawaban dari Bapak saya sederhanakan bahwa apa yang menjadi keterkaitan dari pemuda zaman dulu, sekarang ke depan, itunya nilainya satu Pak, itu tadi. Bagaimana mempertahankan akadnya dengan Allah dan akadnya dengan Rasul sesuai dengan keimanannya tadi, syahadahnya tadi sama. Maka pertarungannya pun dalam berbagai macam bentuk bakal terjadi dan akan dihinggapi dengan hal-hal yang sama gitu. Ada pertaruhan tentang pikiran, pertarungan pikiran, hatinya juga, fisiknya juga akan seperti itu. Seperti itu. Maka itu mungkin sementara. Maka silakan. Betul. Ya, mungkin gitu. Itu kalau saya baca dari buku beliau ya,
di bawah bendera revolusi ya gitu ya. Gitu. Jadi ada satu anekdot, datangkan aku 10 pemuda, aku akan guncangkan dunia itu. Nah ini ada anekdot dari Bapak Presiden kita pertama Pak Insinyur Soekarno, merupakan hal yang kalau saya baca dan kalau tidak salah itu ada, saya pernah mengkaji tentang itu. Awalnya itu dari poster-poster yang ada Pak. Jadi tahun 45-an itu mulai muncul banyak poster-poster Bu. Poster-poster itu gambar-gambar mengkomunikasikan pesan-pesan. Ada pesan yang sifatnya pesan religi gitu ya. Ada pesannya itu pesan politik. Politiknya ada politik Islam, ada komunis, ada liberal gitu, banyak sekali politiknya itu. Nah komunis itu biasanya munculnya ketika itu bukan dari Cina, tapi dari Soviet gitu. Ketika itu Soviet namanya gitu. Nah itu muncul banyak sekali di Indonesia bertebaran. Sehingga dalam poster itu baik yang Muslim atau yang Islam maupun yang lainnya itu suka mengeluarkan istilahnya itu. Kalau saya sebutnya itu biasanya sebut jargon gitu ya. Jargon atau pernyataan-pernyataan. Nah, di zaman itu para pemimpin kita sering mengeluarkan jargon. Tujuannya apa? Untuk mudah dipahami, untuk mudah diingat oleh masyarakat itu. Nah, sampai sekarang kan kita ingat, datangkanlah 10 pemuda akan aku guncangkan dunia. Wah, itu bagaimana Pak Insinyur Soekarno kalau kita pidato itu berapi-api dan masyarakat antusias untuk mendengarkannya itu. Kalau kita lihat misalnya satu sejarah, misalnya di lapangan Banteng ketika itu tahun 60-an Insinyur Soekarno itu banyak sekali. Walaupun audionya sedikit, ini kan jaraknya sangat jauh, tapi misinya ataupun pesannya nyampe gitu. Karena ada hal yang jadi digarisbawahi, yaitu tadi gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah makna dari jargon tersebut, mungkin ada satu hal yang menyatakan bahwa 10 orang ini mungkin saja kalau kita lihat dari sejarah yang ada ketika itu ada Bapak Agus Salim ya, ketika itu ada Hatta gitu ya, kemudian ada Jenderal Sudirman gitu ya. Nah itulah tokoh-tokoh yang yang disebut oleh Presiden Soekarno itu sebagai tokoh pemuda-pemuda yang ketika itu yang memiliki kekhasan yang berbeda yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Sehingga apa? Perjalanan apapun kebijakan politik beliau terhadap dua adidaya yang ada ketika itu, yaitu Barat ya, Amerika dan Soviet, mereka tidak bisa terpengaruhi dengan jargon tersebut itu. Saya tidak akan bergantung kepada Amerika dan saya tidak bergantung pada Soviet. Saya akan bergantung pada pemuda yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah bagian Pak dari literasi beliau, pengamatan beliau bahwa Indonesia ini memiliki keunggulan lebih dibanding dengan negara adidaya yang tersebut. Jadi bahkan dinisbatkan juga pada orang-orang tersebut. Nanti baca lagi Pak misalnya tentang bagaimana dibalik cerita perjanjian Renville, kemudian meja bundar Pak. Nah ini di meja bundar lucu sekali, di sini ada kelihatan itu, dimana karena ada keunggulan, kekhasan ya, itu Jenderal Sudirman punya satu kekhasan, beliau itu menjaga wudunya sehingga tidak pernah disentuh ataupun ditangkap oleh kolonial Belanda. Walaupun jaraknya dekat, tapi dia tidak tertangkap, jadi terselamatkan terus karena dia menjaga wudunya. Kemudian diajaklah oleh Pak Soekarno itu ke meja bundar tersebut. Apa yang dilakukan? Disuruh zikir Pak, qomat kamit gitu. Sehingga apa? Pak
para diplomat yang dari Belanda itu, mereka gempur bahasa Sunda mah gitu. Balelo, apa yang diucapkan tidak jelas. Sehingga menang Indonesia dalam pertarungan diplomasi itu. Nah, mungkin salah satunya seperti itu. Ada kekhasan masing-masing. Agus Salim punya kekhasan masing-masing. Coba kita gali lagi ilmu tersebut. Nah, itu semua ada di Perpustakaan Pusdai ya. Nanti Ibu berkunjunglah ke Pusdai, ke perpustakaan. Ibu menjadi anggota. Siapa di sini sudah jadi anggota perpustakaan? Saya mesti diajak semuanya, 1, 2, 3, 4, 5 gratis Bu ya. Gitu, ibu-ibu gratis untuk menjadi anggota Perpustakaan Pusdai. Jadi silahkan diundang gitu. Nanti buku-bukunya ada di situ. Mungkin terakhir saya sebagai penutup mungkin Bu, Bapak sekalian, pertama ini tentang perpustakaan Bu ya, saya tekankan lagi. Jadi di sini ada namanya edukasi pemustaka. Nah, edukasi pemustaka itu diistilahkan untuk yang mau meminjam ataupun jadi anggota perpustakaan. Nah, pemustaka ini memiliki hak ataupun dapat meminjam buku itu sebanyak 3 buku. Nah, 3 buku ini ada yang sifatnya referensi, ada yang sifatnya textbook yang biasa. Nah, di Pusdai ini ada sekitar 9.000 eksemplar buku. Jadi siap untuk dipinjam. Kemudian judulnya sekitar 7.000-an. Judulnya 7.000-an. Nah, dari 3 buku yang dipinjamkan itu lama waktunya 10 hari dan dapat diperpanjang selama 2 kali. Nah, Ibu nanti diterangkan sama pustakawannya, Ibu jangan melipat, kemudian mencoret, men-highlight pakai stabilo, terus ada lagi merobek bahas sekalipun tidak boleh gitu. Nah, ini untuk kemanfaatan masyarakat atau pembaca berikutnya. Nah, di sini ada rasionya ada 40-60 Bu. Maaf. 40 itu untuk kajian umum, 60-nya adalah agama. Jadi Ibu bisa milih di sana. Nah, kajian umum ilmu umum ini dari ilmu dasar, dari mulai komunikasi sampai dengan ilmu sejarah ada di situ. Kemudian itu dipakai kelas Bu. Nah, kelasnya nanti ini sistem internasional, namanya Dewey Decimal Classification. Dewey Decimal Classification ini ada kelas 0, kelas 100, kelas 200, kelas 300 sampai kelas 900. Jadi kalau ibu-ibu sering traveling nih ya, misalnya ke Malaysia, ke Singapura sebagainya, akan menemukan hal yang sama. Nah, mengenali kelas untuk agama Islam itu di kelas 200. Nah, 290. Nah, itu khusus untuk agama Islam. Sisanya adalah ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu komunikasi di kelas 0, komunikasi dan komputer. Kemudian kelas 100-nya adalah ilmu sosiologi. Kelas 200-nya ilmu agama, teologi dan sebagainya. Kelas 300 ilmu politik, terus sampai ke 900 kelas atau ilmu tentang sejarah. Nah, itu bisa mengenali. Nah, kita lihat kelasnya itu. Nah, jadi di sana nanti akan ada ilmu tambahan bagaimana kalau kita beradab dengan misalnya bisa berperilaku di perpustakaan seperti apa. Oh, kita kenali klasifikasinya. Oh, ini mah Dewey Classification ya. Yang bikinnya Pak Dewey namanya gitu ya. Namanya Dewey, orang Amerika. Nah, bikin numbering, memberikan penomoran untuk memudahkan pencarian buku. Gitu. Oh, ini kelas 200 berarti kelas agama, teologi dan sebagainya mudah. Oh, ini nah gitu. Jadi ibu bisa lebih cepat dalam prosesnya. Kemudian coba dicek Bu, kita sudah diotomasi. Maksud otomasi ini sudah terhubung dengan internet. Nah, coba dicek di HP-nya masing-masing perpuspusdai.com ya. Nanti bisa dicek koleksinya apa saja. Di situ ada buku-buku yang dimunculkan dan ibu bisa searching buku apa saja yang dibutuhkan dan nanti bisa reservasi, bisa pesan secara jarak jauh.
Nah, ruang lingkup cakupan pelayanan itu sampai ke Jawa Barat, insya Allah. Nah, nanti ada sistemnya bagi yang di luar kota, kabupaten itu bisa meminjam dengan ada catatan khususnya. Kemudian ibu mau mewakafkan, mangga silahkan, kita menerima. Ada binaannya sekitar 25 masjid bu, alhamdulillah. Kemudian kabar terbaiknya baru kemarin bulan kalau 1 November kalau nggak 1 November 1 Oktober kemarin 1 Oktober alhamdulillah Pusdai Jawa Barat itu peringkat 1 nasional perpustakaannya. Alhamdulillah. Jadi sayang kalau belum ke Pusdai Jawa Barat ya, belum mengetahui ya. Segeralah ke Pusdai ini, kita sudah nomor 1 se-Indonesia perpustakaan masjidnya. Dan sekarang ini masih sedang ikut lomba lagi yang kedua. Dan kemarin secara administratif kita dapat juara 11, bukan juara, ranking 11. Masih berjalan gitu ya secara nasional. Jadi bertarung dengan manajemen yang lainnya, ada manufaktur, ada bidang-bidang lainnya, alhamdulillah. Jadi yang perpustakaan yang bertengger di urutan 11 Perpus Pusdai Jawa Barat. Nah, ini semua adalah berat doa dan dorongan juga para muwakif yang mempercayakan bukunya, koleksinya yang ada di rumah yang sudah usang gitu, kita rawat kembali bu, karena ada proses preservasi di sana. Jadi ibu-ibu sekalian jangan sungkan kalau saja ada buku yang menganggur di rumah, silahkan dititipkan di Pusdai untuk kita rawat dan kita layankan untuk pemustaka lainnya yang memerlukan. Itu amal jariahnya akan mengalir insya Allah. Nah, itu yang mungkin hal pertama yang sampaikan terakhir. Terima kasih banyak atas kepercayaannya di Pusdai, terutama dalam kajian duha ini kita sedang mencari format bu, sebetulnya format yang kekinian seperti apa. Mangga silahkan nanti Ustadz Hasan, jangan sungkan nanti ke Ustadz Hasan menyampaikan mau surat, mau bicara, mangga silahkan. Ini kita akan susun untuk tahun perencanaan di tahun 2025. Nah, mangga kalau ibu punya ide tentang pelaksanaan kuliah duha, mau temanya apa, pematerinya siapa dan sebagainya, kita akan coba ikhtiarkan untuk itu semua. Untuk apa? Menambah ilmu yang diharapkan oleh ibu-ibu semua. Gitu. Maka jadi kita coba siapkan itu untuk tahun 2025. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di Januari. Kita punya waktu 2 bulan sekarang. Ibu bapak sekalian bisa mengkomunikasikan melalui Ustadz Hasanuddin ya, Ustadz ya. Mohon ada pertanyaan atau cukupkan? Baik, demikian mungkin apa yang saya coba sampaikan. Ini adalah hal untuk mengingatkan kita kembali bagaimana perjuangan para pendahulu kita yang telah mewariskan kemerdekaan pada kita semua. Tinggal kita ikhtiarnya sekarang adalah mengisinya, kemudian kita menyiapkan generasi berikutnya, generasi penerusnya yang kuat, mudah-mudahan yang mempertahankan kemerdekaan ini. InsyaAllah apa yang kita bahas Allah akan memberikan pahalanya dan keberkahan buat kita sekalian, kepada kita sekalian. Hal yang kekurangan dan kesalahan datang dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Mudah-mudahan jawaban yang tadi saya sampaikan dari pertanyaan ibu dan bapak sekalian ini tidak terpuaskan dan nanti dilanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Maka demikian dari saya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Hendi atas pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi amal jariah untuk yang menyampaikannya.